Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah kewirausahaan, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-9, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang manajemen dan organisasi perusahaan. Adapun beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian dari manajemen, yang kedua peranan fungsi manajer dalam perusahaan, dan yang ketiga adalah fungsi-fungsi manajemen. Ada beberapa, kita langsung masuk kepada subtopik kita yang pertama, yaitu tentang pengertian manajemen. Sebelum kita membahas tentang pengertian manajemen ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa, manakala adik-adik mahasiswa ada yang belum mensubscribe akun YouTube kakak, agar segera untuk mensubscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan dikenakan biaya apapun untuk subscribe tersebut, dan kalian tidak akan mengalami kerugian. Dan apabila adik-adik mahasiswa telah mensubscribe-nya, kakak mengucapkan terima kasih. Kita langsung masuk ke subtopik pertama, yaitu tentang pengertian manajemen, di mana manajemen ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu manage, yang berarti mengendalikan atau mengelola. Secara etimologi, manajemen itu adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi, manajemen itu adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian usaha dengan menggunakan semua sumber daya dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini adalah pengertian manajemen menurut James Toner. Di mana suatu pekerjaan itu akan memerlukan kerjasama orang-orang tertentu dalam organisasi yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi dalam suatu organisasi itu dibutuhkan banyak orang, tidak bisa satu orang mencapai tujuan suatu organisasi tersebut, tetapi dibutuhkan kerjasama dari orang-orang yang berada dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Jadi untuk dapat mencapai tersebut dibutuhkan kerjasama, dan kerjasama itu dapat berhasil apabila terencana atau termanajemen dengan baik dari atasan hingga bawahan. Jadi dibutuhkanlah perencanaan, dibutuhkanlah pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan. Jadi ini adalah fungsi dari manajemen, sehingga dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan ini, maka akan tercapailah tujuan dari suatu organisasi tersebut. Lalu bagaimana sih peranan manajer dalam perusahaan? Manajer itu adalah perencana atau pengorganir atau pemimpin atau pengendali suatu organisasi yang memegang peranan yang sangat penting untuk menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pemimpin dan atasan langsung dari karyawan, maka manajer bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim. Dalam setiap perusahaan, tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Jadi, peran manajer dalam perusahaan itu adalah untuk memimpin, untuk mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama. Agar apa? Agar tercapailah tujuan organisasi ini. Inilah peran dari seorang manajer dalam suatu perusahaan. Lalu apa sih yang akan dilakukan manajer tersebut? Ternyata ada 3 tingkatan manajer. Yang pertama adalah manajer puncak atau top manager, di mana manajer ini bertanggung jawab atas kinerja manajemen secara keseluruhan, sehingga dia berfungsi untuk menentukan tujuan perusahaan, seperti CEO, presiden direktur, direktur utama, wakil presiden direktur, dan sebagainya. Jadi dalam suatu perusahaan tersebut,
ada tingkatan-tingkatan manajer. Dari yang paling atas atau paling puncak hingga nanti sampai manajer paling bawah. Jadi untuk yang paling puncak, dia itu bertanggung jawab atas seluruh keseluruhan dari suatu perusahaan atau suatu organisasi tersebut. Lalu manajer pada tingkat di bawahnya yaitu adalah manajer menengah atau middle manager, di mana manajer ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh top manager. Jadi setelah top manager atau manajer puncak menetapkan suatu tujuan, maka manajer menengah ini adalah melaksanakan rencana yang telah ditetapkan oleh manajer puncak. Contoh dari manajer menengah ini adalah general manager, division manager, dan sebagainya. Yang ketiga adalah supervisor manager, atau ini juga disebut juga sebagai manajer bawah atau first line manager, di mana manajer ini bertanggung jawab atas operasional pekerjaan harian dari suatu karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Seperti contohnya adalah mandor ataupun supervisor. Jadi, dalam suatu perusahaan tersebut ada 3 tingkatan manajer dari yang paling bawah, menengah, hingga puncak atau atas. Jadi, ketiga tingkatan ini memiliki peran dan fungsinya yang berbeda-beda, di mana fungsinya tersebut adalah untuk melaksanakan atau untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, yang pertama menurut Henry Payol, diantaranya adalah perencanaan atau planning, yaitu membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu mensinkronkan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga adalah pengarahan atau commanding, yaitu memberi arahan pada anggota agar mengerjakan tugas yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pengendalian atau controlling, yaitu mengawasi anggota dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah mengkoordinasi atau coordinating, yaitu menghubungkan dan menyelesaikan pekerjaan agar saling bersinergi satu dengan lainnya supaya tidak terjadi kekacauan ataupun bentrok ataupun kekosongan dari suatu kegiatan. Jadi menurut Henry Payol, fungsi manajer adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengkoordinasian. Lalu yang kedua, menurut Luther Gulick, yaitu fungsi dari manajemen, yaitu pertama adalah perencanaan atau planning, sama seperti Henry Payol, di mana perencanaan ini adalah memilih serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan. Yang kedua, fungsinya adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu pembagian tugas kepada para anggota sesuai keahlian masing-masing. Yang ketiga, penempatan atau staffing, yaitu menempatkan atau menentukan dan membimbing SDM sehingga tercapailah tujuan perusahaan organisasi. Yang keempat, pengarahan atau directing, yaitu memberi penjelasan kepada anggota atas tugas yang diberikan agar dapat dilaksanakan sesuai standar. Yang kelima, pengkoordinasian atau coordinating, yaitu melakukan kegiatan agar menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Yang keenam, pelaporan atau reporting, yaitu memberi informasi kepada manajer terkait dengan kinerja perusahaan. Yang keenam adalah penganggaran atau budgeting, yaitu perencanaan anggaran yang dibutuhkan suatu organisasi atau perusahaan. Jadi fungsi manajemen menurut Luther Gulick yaitu pertama perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Ada beberapa fungsi manajemen menurut Luther Gulick yang sama seperti fungsi manajemen menurut Henry Payol. Lalu dari kedua pendapat tersebut, maka kita dapat menyimpulkan secara umum fungsi manajemen itu adalah perencanaan atau planning, yaitu menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing, yaitu mengelompokkan orang, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai porsi sehingga mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Yang ketiga, pengarahan atau directing, yaitu tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima adalah pengendalian atau controlling, yaitu menilai kinerja para anggota sesuai dengan